Programnya Pemda nggak jalan sendiri, programnya kepolisian nggak jalan sendiri, tapi yang masih nyambung supaya bisa diakselerasikan. Di bidang hukum juga sama. Di bidang hukum bagaimana mungkin saat ini ya Bapak juga harus memahami tentang perkembangan hukum positifnya yang dijalankan oleh kepolisian, kejaksaan, terutama internalnya, bagaimana supaya kerjanya polisi itu lebih beratnya mudah untuk bekerjanya, yang notabene masih banyak kelemahan baik SDM-nya maupun infrastrukturnya. Jadi harapannya dengan adanya saling mengisi itu, peran daripada komisi yang membidangi bisa memberikan support daripada kehadiran dua instansi pemerintah itu, karena endingnya semua pelayanan pada masyarakat. Di sini juga sama, saya dengan Pemda itu wali kota bukan apa kata saya tidak, apa yang saya inisiasiin yang dipandang bagus, ya DPR ngikut, wali kota ngikut, ya karena kita memberikan semacam cara pandang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dirasakan. Nah ini kita harus berpikir secara modern. Memang perbedaan kota dengan kabupaten itu kan ada, saya bisa merasakan itu. Tapi sejak dulu saya, jadi inilah yang harus dimunculkan supaya sebagai orang yang bisa memberikan panduan itu bisa memberikan keseragaman cara berpikir. Dan ini harus dibangun di Kabupaten Bangka Tengah. Karena saya melihat memang ini butuh kerja keras. Ini Bapak ketemu polisi seperti cuma di saya sendiri, menjaga tidak akan pernah ada pemikiran begini. Tapi itulah yang saya kerjakan sejak dulu. Jadi Kendal saya sudah memiliki itu tidak ada masalah tentang masing-masing pihak itu menjadi itu tanpa disadari, tanpa direncanakan, efek samping tanpa kita rencanakan, tanpa kita sadari sehingga itu berdampak. Mungkin itu bagian anugerah atas sesuatu yang tidak direncanakan, namun kita berpikir positif itu kadang-kadang membawa satu keberkahan. Itulah salah satu yang dulu saya komandoi di Bangka Belitung saat jadi khusus. Saya tidak ikut sektoral, kalau memang ada anggota yang salah penyulingan minyak, kita hanya masalah mobilitas lalu lintas maupun minyak. Baik Pak, terima kasih. Siang hari ini kita akan
Ya sebenarnya sama lah ya, hanya strateginya kami di bidang pemilu ini kan dengan penduduk Sumsel kurang lebih 6-7 juta itu, kami memiliki penduduk yang terbesar 1,8 dan DPT-nya 1,225, 1.225.000. Itu terbanyak se-Sumsel, Kota Palembang. Dan tentunya dengan dinamika geografinya pun juga bisa Bapak saksikan bersama-sama. Lanjut Mas. Dan intinya aja. Jadi sebelum kami menggelar kegiatan operasi mata belakang itu sejauh saya sudah mapping terkait tentang kondisi Palembang yang notabene terjadi permasalahan tapal batas yang bisa mempengaruhi daripada proses pemungutan suara. Lanjut Mas. Jadi sebelum ini terjadi itu kami mungkin melihat mungkin sama nanti suatu saat di Pomba juga sama, masalah kami biasanya ada pembaruan karena seiring dengan kami ada perluasan atau pemekaran kabupaten yang dulu hanya ada Palembang dan Musi Banyuasin. PP-nya satu kota besar, tapi ternyata ya penetrasi itu dipotong di sini. Ada perbedaan dua peraturan yang mendasari tentang tapal batas. Ini penduduknya orang Palembang, tapi perkembangannya mendasari Pemdagri masuk wilayah Banyuasin. Sehingga kalau mendasari PKPU itu, di mana CPS itu harus didirikan di yurisdiksi di mana penduduk tersebut bertempat tinggal. Karena di KTP yurisdiksi bicara KTP adalah Palembang, harusnya ya di Palembang. Namun ini Permendagri ya masuk wilayah Banyuasin, sehingga TPS-nya dibangun di perbatasan pinggir-pinggir. Penduduknya di sini tapi TPS-nya di sini, sehingga tidak menyalahi daripada aturan Permendagri. Itu masalah krusial yang sejak awal sudah kami mapping. Karena sebelumnya tahun 2019 tidak pernah ada kejadian masalah tapal batas. Karena Permendagri kan baru keluar kemarin tahun 2023. Sehingga itulah dijadikan perdebatan dan maupun permasalahan tapal batas di kami. Intinya ini sama Pak, timeline daripada kegiatan kami. Ya sama lah begitu tadi. Lanjut Mas. Ini partai juga sama, lanjut. Nah ini masalah peserta DPRD, jumlah caleg, nggak usah lah, ini beda-beda. Lanjut. Ini DPT kami, saya ulangi, ini adalah jumlah, karena kami itu kota, jadi bicara kelurahan ada 107 kelurahan ya, kemudian TPS-nya ada 4.777 dengan DPT-nya adalah 1,2. Kemudian klasifikasi adalah pemilih barunya itu, nah ini ada kan sekarang ada pengelompokan pemilih ya, ada milenial, ada baby boomer, kemudian ada yang baru-baru ini apa, pemula itu apa itu? Z. Ada 5 atau 4 sih klasifikasi? Ada 4 ya atau 5 ya klasifikasi. Ini jumlah yang baru itu masuk generasi Z ya. Ini kemudian ini masih bisa dibedelin Pak. Kemudian jumlah pemilih tidak memenuhi syarat, ini perbaikan, ini yang perbaikan. Intinya kami memiliki kurang lebih 1.225 DPT yang memiliki hak pemilih. Lanjut. Ini adalah pengklasifikasian, jadi kami sudah mensortir masing-masing kecamatan atau polsek itu masing-masing ada berapa kelurahan dan juga DPT-nya juga mungkin sama ya, di Polda juga sama, di Polres Bangka Tengah juga sama ya. Jadi kami ada kurang lebih yang kurang rawan itu sekarang ada istilahnya kurang rawan, atau yang biasa itu biasa ya, tidak ada rawan, tapi kita
langsung jadi kurang rawan itu 4.000, yang rawan 48, yang sangat rawan 16. Nah, 16 ini khusus yang merah ini adalah TPS-TPS yang tadi saya katakan di perbatasan Palembang segini setelevisi inilah ya. Kemudian tiba-tiba nyempil segini sesuai nempel mendaki tahun 2027 lainnya Banyuasin. Otomatis masyarakat di sini adalah KTP-nya KTP Palembang, tapi yuridiknya masuk Banyuasin. Inilah yang bertentangan dengan PKPU, peraturan KPU tentang beda-beda ceritanya lah beda. Tapi karena ada kurang lebih 18 kecamatan, ya, well, ini adalah kubu kecil itu kecamatan IB1, Tandus, IB kecil itu IB2 ya. IB kecil itu IB1 lagi, IB2. Ada sendiri bagi berdasari peraturan KPU Kota Palembang terbagi jadi 6 dapil. Lanjut, kami hadirkan hanya 2 Polri dan 16 Litmas. Yang berbeda hanya yang tidak beraturan hanya di anggota Polri karena anggota kami masih terbatas. Ini mungkin hampir menasional anggota Polri. Anggota yang kita gerakan kurang lebih 1.780 sekian anggota. Ya. Namun kami dengan kondisi pola yang ada bisa kami ciptakan menjadi demikian sehingga 1.780 sekian itu bisa mengcover daripada pola yang kami ciptakan. Lanjut. Ini 1.780 inilah anggota yang kami libatkan. Ya. Di sini rinciannya. Ya. Kemudian di samping pelibatan data ini kami menyusun mata anggaran di tahun 2022 dan waktu itu untuk kegiatan pemilu tahun 2023 dan 2024 total anggaran yang kami dapatkan dari negara itu sampai dilantik bupati terpilih nanti. Lanjut, pilkada perlu nggak? Pilkada, jujur kalau pilkada kita belum kita kandangin, tidak kita berikan kebijakan silang secara elektronik tapi secara manual. Di situ kalau bukan manual itu ada penetapan sidangnya karena saya berikan semacam waktu yang paling lama sidangnya sehingga kendaraan tersebut bisa kita jemur dulu. Kemudian setelah itu kita berikan pilihan sebelum salah satu penyebut sekolah, anak-anak sekolah. Jadi nanti Bapak bisa lihat di dinas pendidikannya. Jadi program pemerintah terhadap pendidikan itu selain pendidikan formal ada 3 pendidikan non formal atau yang semi formal. Yang pertama adalah sekolah filial. Yang ketiga adalah SPNF, sekolah penyetaraan non formal, SPNF. Ya. Yang ketiga SKB, yang salah satunya adalah tentang kejar paket A, B, dan C. Ya, B dan C. Di antara 3 jenis sekolah semi formal dan non formal tersebut, yang saat ini sudah kita jalankan adalah untuk mengantisipasi tawuran adalah menggerakkan program pemerintah melalui sekolah yang namanya sekolah penyetaraan non formal SPNF, di mana di situ ada anggaran negara. Ya, kadang-kadang di situ tidak maksimal menggunakan anggaran itu sehingga formalitas saja sehingga tidak berkelanjutan. Sementara dalam SPNF itu yang dikedepankan masalah peningkatan kemampuan keterampilan, sehingga ketika ada anggaran negara untuk menampung anak-anak itu sekolah tersebut ditampung dengan program yang menyebut SPNF, kemudian kita lakukan pengawalan. Jadi ada MOU-nya antara kepolisian dengan pihak pemerintah daerah. Kita bertugas mengawal supaya masyarakat juga tidak lihat, tidak seenaknya. Ya, sehingga dengan saat ini sudah kita gelar program SPNF ini berjalan dengan baik. Ke depan kita akan
menggandeng lagi masalah menggerakkan sekolah filial. Di sekolah filial itu sekolah-sekolah yang bisa untuk menjadikan anak-anak yang terlibat tindak pidana yang saat ini dihukum, pertama di rutan polisi, kejaksaan maupun di lapas itu bisa sekolah, dan itu dibenarkan. Jadi anak-anak yang masih fokus sekolah itu bisa sekolah dikawal polisi untuk menggelar jenjang pendidikan program namanya sekolah filial. Biasanya di kabupaten kota itu sudah ditunjuk sekolah mana nih untuk SMP, SMA, SD. Ya, karena kalau tindak pidana pembunuhan itu baru itu anak-anak namanya pembunuhan, dan selama tindakan diversi sudah dilakukan tidak bisa, ya tetap dipidana sesuai dengan hukum pidana kita. Nah, itu membutuhkan semacam perhatian tentang keberlanjutan pendidikannya melalui pendidikan sekolah filial itu, sehingga nanti ke depan kita akan menggiatkan sekolah filial, mendatangkan anak-anak yang terpidana di apa yang menjalani pidana di rutan kita maupun di LPLP. Yang ketiga, Pak, kita melakukan tindakan yang namanya kerjasama antara Pemda dengan kami, ada MOU-nya, untuk penggiatan tindak pidana ringan terhadap musik remix. Penggunaan musik remix di Kota Palembang itu sangat menjamur. Dilakukan pemutaran musik remix itu di tempat hajatan, orang kawin, orang sunatan, orang kemudian ulang tahun, itu sudah lazim musik remix. Ya, bikin panggung musik remix. Dan musik remix itu Bapak ketahui adalah indikator berpotensi tempat peredaran narkoba, khususnya ekstasi. Ya, karena ekstasi ini bisa, adrenalin bisa meningkat ketika ada dorongan yang membawanya, yaitu adalah pada musik. Kalau sabu tidak, tapi ekstasi itu yang dia. Sehingga perlu nanti Bapak waspadai, kalau seandainya di Koba banyak musik remix, berarti indikatornya peredaran narkoba itu khususnya ekstasi banyak. Nah, salah satunya kita menggiatkan, kita membuat MOU, kita kumpulkan. Saya kerjasama dengan Ketua Pengadilan Negeri, ya, terkait tentang penyitaan alat utama remix, yaitu organnya maupun perlengkapan elektroniknya. Kita kerjasama tujuannya untuk melakukan perampasan untuk negara ketika itu barang jadi barang sitaan. Nah, setelah itu kita mengumpulkan seluruh pertama pengusaha musik yang ada di Kota Palembang. Kemudian yang kedua, seluruh Kapolsek, Camat, Lurah kita kumpulkan. Kemudian seluruh Babinsa, Babin Kapitmas, Kadek Intel, Kapolsek, ya, dihadiri oleh Wali Kota, Ketua DPD, dan Forkominda lengkap. Itu melebihi sidang paripurna di DPR. Kebetulan saya menggunakan tempat di gedung DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kapolres Tabes, Pak, ya. Karena di sini itu harus orang yang sekolah S50. Beda ya. Jadi Indonesia itu ada 6 Polrestabes. Iya, Surabaya ya. Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, sini sama Makassar. Iya. Jadi kriteria dan beda yang bisa menjabat. Kabupaten adalah kompes-kompes senior yang sudah sekolah eselon 1, bisa S50, bisa Lemhanas, bisa Sesko maupun tim 1, tapi kebanyakan yang S50 atau enggak yang Lemhanas. Mohon maaf, Pak. Beda dengan Polresta, makanya beda jauh. Ya, dari si penduduk juga jauh, Pak. Jauh ya. Jadi pertama terima kasih Pak Kapolres tentunya
sudah meluangkan waktu langsung Pak untuk menyambut kami ini. Kami berikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih. Kami sebenarnya Pak di Komisi 1 ini sejujurnya juga sudah berkomunikasi dengan beberapa Polres di Bangka Belitung dalam rangka melihat tahapan pemilu. Nah, sehingga kami perlu mencari sebuah tempat untuk komparasi. Jadi yang kita pilih yang terdekat saja Palembang. Karena satu, kita melihat apa yang dari referensi yang kami miliki Pak ya, dari histori yang kita lihat di referensi yang kita buka tentang Polrestabes Palembang itu, apa yang telah Bapak lakukan itu menjadi catatan kami. Upaya Bapak untuk melaksanakan pemilu dengan damai, ada deklarasi dan sebagainya, pemetaan dan sebagainya, itu menurut kami itu sudah luar biasa. Sehingga itu menurut kami layak dicontoh. Sehingga kami perlu untuk mendengar langsung dari Pak Kapolres gitu, kira-kira programnya yang telah dilakukan ini menyentuh seperti apa. Nah, itu yang menjadi alasan kita ke Polrestabes Kota Palembang ini Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan menurut kami ini luar biasa. Dan kami membandingkan dengan Polda Bangka Belitung Pak. Polda Bangka Belitung tuh penduduknya kan sama dengan kita. Artinya memang rentang kendalinya aja yang lebih lebar. Ya, karena tapi kalau Polrestabes Kota Palembang kan sekota Palembang. Tapi Kapolda dengan pangkat Majen dengan jumlah penduduk yang sama, bedanya hanya teritorial. Teritorialnya lebih luas dan lebih lebar, sehingga dari sisi kendali mungkin memerlukan sesuatu yang lebih. Tapi dalam konteks penyiapan strategi pengamanan pemilu, yang dilihat biasanya jumlah penduduk Pak. Biasanya kalau menurut kita. Nah, kemudian lingkungan sekitar. Nah, kami analisa dari yang Kota Palembang hadapi, karena kami juga pernah melakukan studi banding ke OI. Ogan Ilir itu kalau pilkades itu luar biasa hebohnya. Sampai ancam-mengancam dan sebagainya. Artinya itu bisa mempengaruhi, karena daerah teritorialnya berbatasan dengan Kota Palembang. Itu bisa mempengaruhi kondusivitas pelaksanaan pilkada maupun pemilu di Kota Palembang. Nah, kami melihat persiapan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Palembang ini luar biasa. Yang Bapak lakukan menjelang pemilu ini, pengendalian kriminal dan sebagainya. Nah, itu menjadi catatan tersendiri dari kami, dari referensi yang kami miliki. Ini sebenarnya layak dicontoh dalam konteks polres-polres kami yang ada di Bangka Belitung. Artinya konteks konflik, potensi konfliknya juga mungkin di Palembang lebih tinggi pada dasarnya. Pada dasarnya, karena Bangka itu orangnya lebih kondusif Pak. Ya, penduduknya lebih sedikit. Nah, sehingga kami melihat, kami ingin lebih tahu secara teknikal pengamanan pemilu itu, kesuksesan pemilu itu kan ada dua Pak sebenarnya menurut pemikiran dari kami. Satu, kepesertaan orang mendatangi TPS, kemudian berapa suara yang sah, kemudian kondisi cipta damai yang disiapkan oleh aparat penegak hukum yang notabene ini dipegang langsung oleh kepolisian. Nah, dari kami itu bagaimana masyarakat ikut hadir memilih. Tapi kalau kondisinya nggak damai, nggak tentram, orang jadi ragu-ragu. Nah, sinerginya dari partai politik dengan keamanan itu dari sana Pak. Sehingga kalau kita melihat histori di pemilu ke pemilu Pak Kapolres, kita lihat yuk. Kalau di kami di Bangka Tengah itu jumlah penduduknya 204.000 Pak. Tapi yang ikut ke TPS itu 142.000 yang sekarang. Trennya ini, yang pergi memilih itu hanya tertinggi 70%, sekitar 100.000. Nah, artinya ada 42.000 orang yang tidak menggunakan hak. Nah, ini yang tanggung jawab kami.
42.000 orang ini kan sebenarnya punya hak dia. Iya. Tapi kenapa dia nggak ikut? Nah, itu yang jadi persoalan. Yang sekarang juga kami dari partai politik berusaha meningkatkan partisipasi selain KPU dan pihak-pihak yang terkait ya, menggairahkan masyarakat untuk ikut pemilu. Nah, jadi dari 100.000 tadi suara yang sah itu hanya 80%, jadi 80.000. Kan ada sesuatu yang agak jomplang, Pak. Pemilihnya 142.000, trennya nanti suara sah itu sekitar 66% sampai 70%. Nah, ini persoalan. Iya. Nah, persoalan ini tentunya mau kita sinergikan dengan kekuatan keamanan. Artinya, kalau sekarang pemilu kita disiapkan dengan begitu baik keamanannya, kemudian kondisivitas menjelang pemilu begitu bagus, kenapa kok partisipasi masyarakat masih rendah? Nah, ini ada kesalahan di partai politik dengan KPU-nya dong. Nah, kondisi ini yang artinya akan menjadi agenda kami, akan kita bahas dengan berbagai pihak. Jangan ini tidak linear, keamanan terus meningkat, tapi kepesertaan orang untuk berpartisipasi di pemilu selain rendah, kemudian keberhasilan atau kesuksesan dalam perhitungan suara, yang suara tidak sahnya kok tidak berubah-berubah. Nah, jadi berangkat dari sini kita berharap ini akan menjadi istilahnya tolak ukur kita, Pak, ketika berbicara dengan Maaf, pengertian dari pihak kita berkata-kata meyakinkan itu salah kepercayaan. ya, jadi itu juga yang memang kesulitan lapis bawah ini. Jadi sosialisasi kita lakukan, kalau Bapak tadi bandingkan dengan konteks pertambangan, ya memang problemnya adalah kadang-kadang masyarakat itu mengajak untuk terlibat di ikut serta pemilu itu memang sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja. Nah, kalau kita melihat sisi dari tanggung jawab dari supaya masyarakat percaya dengan pemilu itu, logistik dan sebagainya sama, Pak. Tapi nah itu yang saya bilang tadi, kalau kita berbicara Bapak Kapolres Kapolres yang sebanding beban tanggung jawabnya Kapolda. Nah, kalau Kapolda Bangka Belitung harusnya Pak, harusnya jadi Kapolda Bangka Belitung. Jadi kalau Kapolda Bangka Belitung, tanggung jawabnya Kapolda serasa Kapolres Palembang. Tapi itu masing-masing kan sesuai dengan skupnya, Pak ya. Saya dulu dikasih tahu Pak Kapolres Bangka Tengah dulu. Pak bukan yang pertama kali, Pak. Setelah Pak Heri, Pak siapa namanya? Santo, Pak. Beliau udah pensiun sekarang. Saya kan tanya, kan saya telepon beliau pas beliau tugas di Ambon. Pak, lagi di mana? Saya di Ambon, Pak Levi. Masih ini, Pak, belum bintang. Belum, Pak Levi, katanya saya masih kombes nih. Bintang itu anugerah yang maha kuasa karena letaknya di langit, katanya. Kalau melatih itu ada di bumi. Jadi saya ini tinggal berdoa saja, katanya. Nah, begitu juga dengan Pak Kapolres Tabes, Pak Aryo, kami doakan segera meraih bintang. Karena tanggung jawabnya sudah seperti Kapolda Bangka Belitung gitu. Mudah-mudahan. Mungkin itu dari kami, Pak, sebagai dari saya terutama, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Ya, kami berdoa Pak Aryo sukses mengamankan pemilu di Kota Palembang dengan tanggung jawab yang begitu besar, dengan strategi yang begitu bagus menurut kami. Mudah-mudahan ini menjadi indikator prestasi Bapak untuk di tahapan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Oke, Pak. Saya mau tanyakan, kalau di sini tuh kayak musik kayak organ tunggal atau band kecil kayak gitu ya. Nah,
Kalau di Bangka itu alat musik tuh biasa kayak gitu tuh, misalkan dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 12. Nah, 1 jam sebelum akhir itu baru remit Pak kalau di Bangka itu. Ya, iya, iya, betul Pak. Misalkan habisnya jam 11 ya. Nah, dari jam 10 sampai jam 11 itu baru remit. Lainnya enggak bebas dangdut atau yang nyumbang-nyumbang suara. Nah, pertanyaan saya, kalau di Palembang ini seperti apa? Apakah dari awal dari jam 8 langsung remit? Hampir sama. Mungkin diawali dengan organ dulu panasan untuk pemanasan dulu kan. Belum kan adrenalinnya belum naiknya belum naik lontakan. Nah, itulah yang terjadi, hampir sama. Pertama modusnya, dan kadang-kadang rumornya ada yang bilang, Pak, kadang-kadang saya itu nggak ngundang, tapi ada orang yang pengen nyumbang. Nah, ini nyumbang saya bandar-bandar itu supaya buat kasih sumbangan, misalnya organ tunggal, anggap aja 3 juta, 4 juta, atau kalau 5 juta subsidi dari bandar itu kan. Dengan dia penjual indeks yang bisa beredar itu lebih untung, lebih besar. Transaksi yang beredar di atas itu berlipat-lipat ya. Itu salah satu strateginya para pengedar narkoba, sehingga itu yang perlu diwaspadai. Kalian, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sangat menarik pembahasan hari ini Pak. Kepentingan kami mungkin kita rasa silaturahmi hari ini mungkin nyumbangnya juga tidak hanya sebatas pemilu. Tapi kalau berbicara pemilu, karena kebetulan pemilu kali ini saya periode keempatnya, jadi setiap periode itu ada banyak perubahan yang luar biasa menarik. Seperti kalau hari ini, pemilu saat ini, ada STTP yang juga dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Surat tanda terima pemberitahuan kegiatan itu, yang artinya dari mulai caleg itu pun bersosialisasi sudah diamankan supaya tidak ada kerusuhan. Nah, ini kan menarik. Hasil memang ada plus minusnya. Ada masyarakat yang takut tuh, kenapa tuh ada Pak Pol katanya kan? Ada yang masyarakat yang memahami, ada yang tidak memahami juga karena kurangnya sosialisasi. Jadi kalau kami melihat ini program sudah sangat luar biasa. Kalau sedikit menjawab apa yang ditanyakan Pak Ketua, saya sepakat dengan Pak Ari. Kepercayaan masyarakat kepada kami ini, para caleg yang kurang, sudah mulai berkurang. Sudah bosan juga, jenuh juga ada. Tapi kalau 2024 ini sepertinya Pak Lepi, animo masyarakat tinggi karena bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Menariknya ada di sana. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan para mahasiswa kami yang ada di Palembang maupun masyarakat yang kebetulan dengan sanak keluarganya sedang melakukan pengobatan, melakukan pemilihannya di Kota Palembang, pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena kalau pemilihan DPRD dari mulai kabupaten ke RI-nya nggak bisa, DPD-nya juga nggak bisa, tapi presiden mereka memilih. Nah, ini juga kami melakukan koordinasi karena tidak menutup kemungkinan sepertinya kalau tidak dilaporkan, tidak ada koordinasi antara KPU di Bangka Belitung dengan KPU di Sumsel ini, Palembang ini, kesannya nanti masyarakat Bangka Belitung banyak loh nggak ke TPS. Karena tidak ada laporan pindah pemilih ke Kota Palembang. Nah, ini juga antisipasi dalam tanda kutip keberhasilan pemerintah itu sendiri dalam mensosialisasikan ke masyarakatnya. Ini ada beberapa poin yang sedang kami amati. Keberhasilan itu karena kurangnya informasi, kurangnya sinergi antar daerah juga. Ada banyak penduduk Bangka Belitung yang DPT-nya ada di Bangka Belitung, mahasiswa itu tapi mereka sedang berpendidikan di Jogja, tersebar di Pulau Jawa, tersebar juga di Sumatera, sehingga Pak Ketua, angka tidak ke TPS-nya itu kelihatan banyak, padahal mereka kurang update soal mereka memilih di luar. Ini sebenarnya juga menjadi perhatian kami. Nah, terkait masalah STTP tadi, kami tentunya mengapresiasi program ini supaya kami juga di lapangan merasa aman juga. Nah, luput juga dari desakan masyarakat
kalau pulangnya nggak ngasih apa-apa itu Pak, calegnya itu biasanya dikasih wajah masem Pak. Tapi kalau kami bilang, oh ini dilarang, ini ada panwas, ada pihak keamanan ya Bapak Ibu, semuanya oke Pak. Iya. Jadi sebenarnya kami terbantu dengan itu kan. Kok dijadikan waktu untuk mereka menyampaikan persoalannya. Iya. Apalagi sebenarnya Pak Kapolres nggak ada hubungannya dengan kewilayahan kami, tapi Bapak tetap menerima kami dengan Iya. nyaman, dengan enak. Ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Sehingga saya tutup dengan pantun Pak. Iya. Nah, karena Bapak pernah di Bangka, saya tutup dengan pantun. Ingin rasanya memakan kari, Iya. kari cendawan batang keladi. Sungguh bahagia hati tak terperi diterima Pak Kapolres yang baik hati. Terima kasih Pak Kapolres. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya, kasih jelasnya. Ini nginep di mana?